warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Oke, anak-anakku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Qur'an hadis. Di sini ada yang tidak masuk. Ya, nanti kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tentunya kalian sudah tahu bahwa kita itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk khalifatul fil ard ya, memimpin atau pengurus bagi bumi ini, di dunia ini. Maka dari itu tentunya ketika kita menjadi seorang pengurus, seorang pemimpin, pasti yang menyuruh kita itu pasti akan memberikan sebuah pedoman atau peraturan. Kita pun ketika kita berada di mana, ada di sekolah atau berada di sebuah pesantren, tentunya kita tidak terlepas ada sebuah aturan. Nah, maka kita pun hidup di dunia, kita seorang mukmin, seorang muslim, tentunya hidup di dunia ini mempunyai sebuah pedoman atau peraturan dalam kehidupan. Apakah itu? Ya betul, itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sebagai pedoman bagi hidup kita dunia maupun akhirat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama ada pengertian Al-Quran ya. Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah sebuah bacaan yang mana? Sebuah bacaan yang begitu sempurna, karena Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut bahasa ya. Kesempurnaan di sini telah dibuktikan oleh kita, bisa kita saksikan. Apa sih kesempurnaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran dibaca oleh jutaan umat manusia di muka bumi ini. Walaupun kita tidak tahu maknanya, tapi kita tetap membacanya ya. Yang kedua, diatur tata caranya. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak sembarangan ya. Kalau kita bernyanyi sebuah lagu, ya tergantung keinginan kita, mau jelek, mau gimana, mau bahkan lagunya mau direvisi, lagu orang lain mau kita ganti, itu boleh. Tapi Al-Quran itu diatur ya. Tidak sembarangan Al-Quran bisa diganti kata-katanya, diganti maknanya. Nah, itu kesempurnaan Al-Quran ya. Kita tidak bisa menggantinya, kita tidak bisa memodifikasinya sesuai dengan kita. Inilah kesempurnaan Al-Quran, karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah, langsung oleh Allah ya. Yang ketiga, setiap kosakata, bahkan setiap hurufnya dalam Al-Quran itu mengandung makna yang begitu luas ya. Kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran, dianjurkan untuk memahami Al-Quran, bahkan dianjurkan untuk menafsirkan Al-Quran. Itu kesempurnaan Al-Quran. Dan ketika kita membacanya pun pahalanya sangat besar. Membaca, melihatnya, bahkan mendengarnya, bahkan memegangnya sekalipun, membawanya sekalipun, itu berbentuk kita mendapatkan pahala. Berarti ternyata Al-Quran itu memang sempurna, dan Al-Quran itu memang sangat mulia sekali bagi kita sebagai umat manusia yang beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kesempurnaan Al-Quran itu masih banyak sekali ya. Namun secara intinya seperti itu ya. Itu Al-Quran menurut bahasa. Yang selanjutnya adalah Al-Quran menurut istilah. Ada yang tahu di sini? Ya, menurut istilah Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya dengan melalui malaikat Jibril ya, dengan melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah, itu Al-Quran secara istilah ya, secara istilah ini sebuah wahyu. Jadi Al-Quran itu dalamnya adalah wahyu Allah ya. Bisa dikatakan peraturan-peraturan dari Allah untuk manusia di muka bumi ini yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tentunya ya. Itu menurut istilah.
Nah, itulah secara garis besar mengenai Al-Quran sebagai pedoman kita ya, atau sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam kita yang pertama ada Al-Quran, hadis, ijtihad, ada qiyas, ada ijma, ada qiyas ya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Al-Quran dan hadis. Untuk ijtihad, ijma, qiyas itu nanti kalian akan bertemu di kelas yang lain ya, di tingkat lebih tinggi lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis, sumber hukum Islam. Yang kedua hadis atau pedoman umat Islam. Yang kedua itu adalah al-hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu? Ya, bisa. Hadis itu merupakan sebuah ucapan, perbuatan, ada kauliyah, kauniyah, apalagi diamnya Rasul, itu adalah hadis ya. Banyak kan kalian pernah mendengar ada hadis tentang iman, bubur watun minal iman katanya gitu ya. Itu kan ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat, dan oleh para sahabat pun disebarkan kembali pada sahabat-sahabat yang lain. Itu bentuk dari hadis, ucapan. Yang kedua ada hadis kauliyah, fi'liyah, perbuatan ya. Rasul tidak pernah menyuruh kita untuk berpuasa Senin Kamis ya. Tidak ada perkataan Rasul yang menyuruh sahabatnya untuk puasa Senin Kamis. Tapi dengan perilaku beliau ketika beliau sedang melaksanakan puasa dan sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa di hari ini gitu, hari Senin?" Kata Rasulullah, "Saya berpuasa karena saya bergembira atas hari kelahirannya saya," gitu. Jadi seolah-olah beliau mengisyaratkan kita boleh berpuasa di kelahiran kita, atau kita itu disyaratkan puasa hari Senin dan Kamis. Itu kan perbuatan ya. Jadi Rasul tidak pernah langsung memerintahkan kita untuk puasa Senin Kamis atau puasa dalam mempuasai hari kelahiran kita, tidak. Tapi beliau dengan fi'liyah, dengan perbuatannya. Tapi para sahabat ada yang menanyakan itu. Terus ada diamnya Rasul. Gimana diamnya Rasul? Dulu Rasul pernah bertamu kepada salah satu sahabat dan beliau ditawari dengan hidangan daging ya. Katanya daging, kalau di sini biawak, tapi biawak gurun kan. Kalau di sini biawaknya kan hidup di air, hidup di darat, bahkan memakan bangkai, yang makan kotor-kotor gitu. Jadi kalau biawak di sini udah jelas haramnya ya, karena berkarim juga. Nah, Rasul ditawari dengan hidangan daging sejenis biawak, tapi biawak gurun dan daratnya. Tapi Rasul tidak memakannya ya. Rasul tidak memakannya, dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tidak memakannya? Apakah ini haram?" Ya. Rasul tidak mengharamkan dan tidak menghalalkan. Rasul cukup diam dan mengatakan, "Ya silakan, kalau kalian suka boleh, tapi kalau saya," kata Rasul, "saya tidak suka." Nah, berarti ini diamnya Rasul ya, tidak mengeluarkan sebuah hukum, berarti itu termasuk hadis juga ya. Jadilah sampai sekarang kita tahu. Jadi dihukum, ketika menghukumi biawak pada masa di Rasul, ternyata boleh, hukumnya boleh bagi orang yang suka, dan yang tidak suka ya jangan makan gitu. Itu sebagai contoh dari hadis. Jadi hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan diamnya, takdirnya Rasul SAW ya, yang menjadi dasar hukum agama Islam setelah Al-Quran. Tuh ya. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran dan hadis. Secara umum fungsi Al-Quran dan hadis ada 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Masa tadi Bapak jelaskan ya, sumber hukum Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis itu sumber hukum Islam yang paling utama ya. Kita merujuk ke Al-Quran, lalu kita imbangi dengan hadis ya. Jadi jangan sebelah, kita jangan mengambil hukum hanya dari Al-Quran saja, tapi kita harus seimbang. Kita mengambil hukum dari Al-Quran lalu diimbangi dengan hadis. Yang kedua, masih fungsi sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Jadi ketika kita di dunia menghadapi sebuah problem kehidupan yang tidak bisa diselesaikan oleh akal tentunya, bisa mengenai hukum, bisa mengenai sebuah ijtihad ya, itu kita kembali
mengambil keputusan di dunia ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Karena kan fungsi yang pertama tadi kan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Jadi segala apapun permasalahan kita di dunia kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum. Nah, jelas ya, petunjuk hidup kita segala macam apapun tentunya ada petunjuknya. Bahkan seperti kita menyeduh mie pun ada petunjuknya. Karena ketika kita tidak ada petunjuk untuk menjalani sesuatu, nanti kita bisa salah. So, kalau sudah salah berarti nyasar, ya sasar gitu kan. Nah, maka kita pun hidup di dunia ini sebagai umat muslim tentunya memiliki petunjuk hidup, ya, petunjuk hidup. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu, ya, ini adalah kekuasaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, sudah diberi tempatnya, sudah diberi rezekinya, dan diberi juga petunjuknya sebenarnya. Jadi sebenarnya hidup itu mudah kalau kita, ya, karena ada petunjuknya. Kita tinggal mengikuti petunjuknya, insya Allah pasti selamat dunia akhirat. Tapi banyak juga ya kita sendiri pun ternyata kadang-kadang tidak sama dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ada sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Nah, jadi Al-Quran hadis itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Zabur, Taurat. Maka disempurnakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi sesungguhnya padahal ketika zaman sekarang masih menggunakan Injil, Taurat, itu sudah kurang update ya. Al-Quran lah yang paling update dan petunjuk yang terupdate sampai selama-lamanya. Jadi Al-Quran untuk seluruh zaman, ya. Dari zaman dulu kita kecil sampai zaman sekarang, Al-Quran itu masih tetap kita pegang dan masih tetap menjadi sebagai pedoman, ya. Karena sempurna, kitab Al-Quran itu paling sempurna, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya. Nah, itulah mungkin anak-anakku sekalian mengenai Al-Quran dan Al-Hadis. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, ya terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan ini berdasarkan atas petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian pun rajin-rajinlah membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Yang di rumahnya dekat dengan masjid, datang ke masjid belajar Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kan banyak kan gitu belajar Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar, ya. Ada diniyah, PTA, silakan. Jadi kita sebagai umat muslim harus malu ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran sebagai pedoman kita. Ya, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.